Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Puji syukur kita masih boleh melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini, walaupun kita melaksanakannya dengan daring yang tentunya bisa diunduh dari YouTube. Kiranya ibadah ini berkenan bagi kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari menghadap Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Puji syukur kami ucapkan padamu ya Tuhan, karena di tengah pandemi COVID-19 ini kami masih boleh mendengarkan sebagian firman-Mu untuk beribadah di dalam kebaktian keluarga. Walaupun ibadah keluarga ini hanya kami lakukan dalam bentuk daring, kiranya dapat berguna untuk kehidupan kami dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari yang senantiasa mengandalkan firman-Mu, untuk senantiasa mendengar akan segala perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan ini. Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan, yang akan terambil dari Mazmur 119 ayat 44 sampai 46. Saya akan membaca tulisan yang berjorok keluar, dan Bapak, Ibu, dan Saudara akan membaca yang menjorok ke dalam. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, Sebab aku mencari titah-titah-Mu. aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, Dan aku tidak akan mendapat malu. Kita kembali bernyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku
aku tetap bersamamu. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur padamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan kami baca dari Alkitab-Mu. Ya Tuhan, walaupun ibadah ini hanya dalam bentuk daring, kami yakin Engkau akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami senantiasa boleh melaksanakan kehidupan kami hanya berdasarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 16. Ibrani 12 ayat 12 sampai 16 yang mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman yang terambil dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 16, di mana perikopnya adalah nasihat supaya bertekun di dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan kita boleh hadir di tengah keluarga kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah keluarga ini, di mana kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 16 dengan perikop nasihat supaya bertekun di dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, idealnya umat Allah secara individu adalah hidup yang penuh vitalitas, bukan yang hidup dengan tangan dan lutut yang tidak berfungsi, seperti yang disebutkan pada ayat 12, yang menggambarkan kelumpuhan rohani. Sebagai orang Kristen, kita harus segera berbenah dan bertindak. Kesatuan jemaat Kristus harus senantiasa diutamakan. Sebagai jemaat yang utuh, kita harus saling menolong. Yang kuat menolong yang lemah, sehingga bersama-sama hidup sebagai umat Allah sesuai firman Tuhan. Dengan bertindak demikian, jemaat dapat bersaksi tentang keharmonisan dan kekudusan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa kekudusan tidak ada keharmonisan di antara umat. Sebab orang yang kudus selalu berusaha hidup damai dengan orang lain. Jika dikatakan tanpa kekudusan tidak dapat melihat
Allah seperti yang disebutkan di dalam ayat 14, artinya jika tidak ada keharmonisan dalam jemaat Allah, maka mereka tidak akan mungkin melihat Allah. Ayat 15 merupakan ayat yang penting yang sepertinya ingin disampaikan kepada kita bagaimana seharusnya orang Kristen menghidupi imannya dengan benar, sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik dan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Sebab kalau kita melakukan hal ini, maka kita akan mengalami hidup yang pahit dan hidup dalam kepahitan. Mengapa akar yang pahit itu dikaitkan dengan sikap menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Karena orang yang hidupnya menjauh dari kasih karunia Allah adalah orang yang dengan sengaja keluar dari lingkaran kebaikan Allah di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan yang tidak gampang ini, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Masalah, persoalan, dan senantiasa muncul atau datang silih berganti. Bahkan dalam menjalani kehidupan terkadang kita mengambil jalan yang salah, yang seharusnya kita berbelok ke kiri, malahan kita berbelok ke kanan. Atau seharusnya jalan kita lurus, malah kita mengambil jalan memutar. Bahkan kalau kita lihat dari cerita-cerita yang beredar di medsos, banyak orang membuat atau ibu-ibu atau mak-mak yang memberikan sen kanan tapi berbelok ke kiri. Namun itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan, dan khusus untuk yang saya sebutkan terakhir itu adalah the power of emak-emak. Dr. Martin Luther Jr. pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengusirnya jika burung itu mau membuat sarang di atas kepala kita. Kita tidak bisa mengusir peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang buruk yang datang dalam hidup kita, karena itu datang dengan tiba-tiba dan tanpa diundang. Meskipun kita tidak mau terima hal yang buruk dan menyakitkan hati tersebut, tetapi kita bisa menolak rasa benci atau kemarahan yang dalam memohon kepada Tuhan untuk dapat mengatasi masalah yang harus kita hadapi tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan berkeluarga, suami istri di dalam perjalanan hidupnya juga mengalami hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ada kalanya terluka, ada kalanya tersakiti, bahkan ada kemarahan yang bisa muncul dalam pekerjaan dan dalam pelayanan sekalipun. Ada hal-hal yang bisa membuat kita sulit dalam hidup ini. Kita tidak bisa menghindari, namun harus kita hadapi. Saat ini pun kita sedang menghadapi COVID-19 atau sebuah pandemi yang menyeruak ke seluruh penjuru dunia. Kita harus menghadapinya dengan tentunya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan memohon agar pandemi ini cepat berlalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, akar pahit dalam hidup kita adalah sesuatu yang tajam yang di dalamnya ada begitu banyak rasa benci, rasa iri hati, dan macam-macam hal yang negatif yang dapat bertumbuh kembang dan menghasilkan buah kepahitan. Sumber air tawar akan mengeluarkan air tawar, dan sumber air asin akan mengeluarkan air asin. Demikianlah hukum alam. Orang Kristen yang hidupnya menyimpan akar pahit akan cenderung menjadi troublemaker atau pembuat kegaduhan di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Saudara, kita pasti pernah punya pengalaman buruk atau kepahitan hidup. Tetapi kalau kita tidak mau hidup menjadi pahit terus, jangan menjauh dari Tuhan. Mintalah pada Tuhan kekuatan untuk mengampuni.
Mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk menerima, mintalah kekuatan untuk menghormati, atau apapun itu. Itu disediakan setiap hari pada kita. Sebab Tuhan mau kita bertumbuh tanpa kepahitan. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 1 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada ayat ke-16 tokoh Esau diketengahkan untuk mempertegas dua buah peringatan, yaitu bahwa ketidaktaatan atau percabulan seseorang dapat memberikan efek negatif pada sebuah komunitas di mana ia tinggal. Esau mengambil 2 orang istri dari bangsa kafir, sehingga tindakannya ini menimbulkan kepedihan kepada komunitasnya. Ini dapat kita baca di Kejadian 26 ayat 34 sampai 35 dan Kejadian 27 ayat 46. Lalu yang kedua, tindakan menolak atau membuang berkat yang sudah menjadi miliknya, yaitu menjual hak kesulungan kepada Yakub untuk semangkuk sop kacang merah, atau yang dalam istilah GPIB sop bernebon. Ini dapat kita baca di Kejadian 25 ayat 31 sampai 33, di mana Esau kehilangan berkat untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai hari ini dengan hidup yang baru, dengan komitmen yang baru. Mari kita katakan kepada diri kita masing-masing, aku tidak mau hidup dalam kepahitan. Keburukan boleh datang kepadaku, tetapi aku tidak mau berhenti di situ, karena aku punya Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di dalam hidup ini yang harus aku pegang erat-erat. Kalau aku tidak bisa mengampuni, aku harus minta kepada Tuhan kekuatan untuk bisa mengampuni dan juga kekuatan untuk bisa menerima. Dengan itu kita bisa bertumbuh tanpa kepahitan dalam hidup ini. Kiranya renungan ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 254, apakah kau mau jadi pemenang? Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya?
Mari kita berdoa syafaat. Puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu di dalam ibadah keluarga dalam bentuk daring ini. Ya Tuhan, kami mengerti situasi yang kami hadapi pada malam hari ini atau pada hari-hari sebelumnya, di mana pandemi COVID-19 masih senantiasa menghantui kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam kami menghadapi kehidupan ini. Kuatkan hati kami ya Tuhan, kuatkan iman kami untuk kami senantiasa boleh berjalan lurus seperti yang Kau kehendaki. Sehingga kami senantiasa boleh berjalan di atas firman-Mu. Sehingga kami boleh senantiasa melakukan aktivitas kami dengan baik dan benar. Ya Tuhan, begitu banyak percobaan-percobaan yang sedang kami hadapi saat ini, namun kami yakin Engkau senantiasa beserta kami, sehingga kami dapat melalui pencobaan-pencobaan ini dengan baik, dan kembali kami dapat boleh melakukan aktivitas kami secara normal pada akhirnya. Ya Tuhan, sertai pemerintah kami, sertai tim COVID-19, gugus tugas yang sedang melaksanakan tugas mereka di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini boleh menjadi satu yang dapat terkalahkan oleh kami sebagai manusia yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik, dan sertai juga ya Tuhan para medis dan para analis yang sedang mencoba membuat vaksin untuk menghadapi COVID-19 ini. Mampukan mereka ya Tuhan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga didapatkan vaksin yang boleh menolong kami, boleh mengurangi bahkan menghilangkan pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini. Ya Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari yang penuh dengan kesulitan ini. Namun kami yakin ya Tuhan, bersama-Mu kami mampu untuk menghadapinya. Ya Tuhan, sertai seluruh gereja kami yang ada di dunia ini, terutama GPIB Samaria. Kiranya gereja kami senantiasa tetap eksis dalam memberikan pelayanan kepada umat-Mu yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk GPIB Samaria, dengan juga pendeta dan para presbiter yang bertugas melayani di dalam kehidupan kami jemaat GPIB Samaria. Ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh melayani umat-Mu dengan baik dan benar, sehingga umat-Mu boleh senantiasa menguatkan iman mereka dengan percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan, tidak percaya kepada hal-hal yang di luar Engkau. Ya Tuhan, masih banyak yang kami inginkan daripada-Mu ya Tuhan. Berikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami panjatkan kepada-Mu hanya dengan perantaran anak-Mu yang tunggal yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan
marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Jemaat, kami undang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi dari Gita Bakti 226, Hidup yang Jujur. Yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi nama-Nya, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.